Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode di sini. Dan kali ini kita akan kembali membahas sebuah mouse yang sangat menarik ya. Apalagi di tengah persaingan wireless ambidextrous competitive mouse, tiba-tiba muncul angin segar buat kalian para low budgeters yang terbatas. So tanpa basa-basi lagi, yuk kita bahas sebuah mouse gaming terbaru dari Digital Alliance, yaitu Digital Alliance Falco. Nah, Falco ini mengusung desain yang lagi in ya, yaitu desain mouse ambidextrous yang simetris. Kayaknya ini memang lagi hot-hotnya dengan desain yang seperti ini. Karena selain lebih nyaman untuk pengguna tangan kiri dan kanan, juga secara desain pasti lebih keren. Mouse yang memiliki desain seperti ini rata-rata memang berada di harga 500-an dan yang paling murah sekitar berada di angka 200-an. Dan kali ini Digital Alliance malah ngeluarin di harga yang gak masuk akal, yaitu cuman 100-an. Gila sih, 100 ribuan sudah dapat mouse gaming seperti ini. Warnanya juga unik. Ini saya dikirimin yang varian warna biru ya guys. Dan for your information, ini merupakan warna terbaru dari Falco ya. Tapi kalau mau varian yang putih atau hitam juga ada. Asli birunya ini cakep banget. Berwarna biru dongker dengan warna yang ngedove. Desain mouse-nya sendiri berukuran sedang dengan desain yang sedikit mirip dengan M1 Lite. Tapi dengan beberapa icon yang unik seperti indikator baterai di bagian atasnya. Untuk mouse-nya sendiri sudah termasuk minimalis dengan logo Digital Alliance di bagian bawahnya ini ya. Saya suka sih dari warnanya, agak gelap jadi kelihatan lebih menyatu dibandingkan dengan varian yang warna hitam. Ya, suatu saat saya berharap untuk logonya ini hanya berupa tipografi dari DA saja biar makin minimalis. Desain di bagian tengahnya termasuk slim dan di bagian bawahnya agak sedikit melebar. Lalu kemudian untuk HAM-nya lumayan tinggi serta tidak terlalu melandai. Sehingga untuk pengguna palm grip dan claw grip ini masih oke banget buat yang bertangan lumayan besar di angka 18,5 cm seperti saya. Untuk distribution weight-nya pas berada di bagian tengah, sehingga jika digunakan untuk fingertips masih nyaman-nyaman aja. Untuk tombol utamanya sendiri berjumlah 5 buah, yaitu 2 buah side button yang masih enak dan gampang untuk diraih. Cuman sayangnya ini desainnya masih meruncing ya. Tidak oval dengan desain yang minimalis, tapi it's okay, itu hanya soal preferensi saja. Kemudian 1 buah scroll wheel yang secara spesifikasi tidak dijelaskan ya. Cuman ini nggak terlalu snappy banget alias terlalu ngacir untuk dibuat scroll. Tapi so far ketika saya gunakan untuk scroll masih lumayan bagus kok. Kemudian untuk klik kiri dan kanannya menggunakan switch Wano yang non-silent ya. Jadi ini tipikal yang agak berisik. Buat kalian penggemar mouse clicky ini bakalan cocok banget. Di bagian bawahnya kita bisa melihat desain dari mouse-nya yang seperti Rinnegan ya. Keren juga sih. Untuk mousepad-nya sendiri sebenarnya sudah iya guys, tapi yang perlu diingat di sini jangan lupa untuk melepaskan stiker yang ada di bagian bawahnya ini ya guys. Karena kalau tidak kalian lepasin pastinya nanti agak sedikit keset ketika digunain. Dan ketika sudah dilepas pastinya akan menjadi lebih ngeglide ya. Jadi jangan lupa untuk melepasnya ya guys. Selain itu ada beberapa tombol seperti switch button dari off, Bluetooth, dan juga 2,4 GHz. Di bagian sampingnya ada sebuah tombol untuk pairing switch dari triple connection, yaitu untuk 2 buah Bluetooth dan satunya dari 2,4 GHz. Bagian yang sedikit ngeselin adalah nyari tombol DPI-nya. Udah muter bolak-balik tapi nggak napak ya si tombol ini. Malah di bagian atasnya cuma ada lampu indikator dari baterai dengan 3 level tanpa embel-embel tombol. Padahal di manual booknya terdapat 3 buah level DPI mulai dari 800, 1600 hingga 3200. Aneh banget sih, usut punya usut ternyata tombol DPI-nya ini malah jadi satu dengan switch connection-nya. Ya agak ngeselin sih nyarinya. Jadi di sini tinggal tekan sekali untuk merubah DPI dan tekan tahan untuk melakukan reset pairing. Untuk tempat dongle-nya berada di bagian bawah dan sudah magnetic, jadi mantep. Berikut ini adalah dari sound sample-nya.
Nah, jujur di sini untuk build quality-nya yang bikin saya agak kaget ya. Di harga segini, feels yang saya dapatkan ketika saya memegang mouse ini yaitu saya rasa termasuk premium di harganya. Meskipun cuma 100 ribuan, tapi berasa solid banget dan gak ada cracking sama sekali ketika digujang. Finishing catnya pun juga udah termasuk bagus dan ngedoff. Mantep sih ini. Meskipun yang sudah terbiasa menggunakan mouse ringan pasti agak kaget karena Falco ini berada di sekitar 80 graman ya guys. Ya lumayan berat sih, tapi masih oke ketika digunakan. Jika dipakai untuk game-game kasual kayak Dota pasti masih aman-aman aja ya guys. Tapi semuanya pasti akan bertanya, 100 ribuan dapat sensor apaan? Yap bener ya guys, jangan ngimpi buat dapat PAW3325. Dikasih sensor S21C, udah bersyukur banget dong pastinya. Saya malah pernah beli mouse 150-an tanpa embel-embel sensor yang jelas. Ya pertanyaannya akan kembali lagi, apakah oke nggak sih jika dibuat untuk game yang kompetitif? Saya rasa dengan beberapa spesifikasi lainnya seperti akselerasi 10G, tracking speed 40 IPS, dan polling rate di antara 125 hingga 250 Hz sudah termasuk lumayan untuk kelas pemula. Tapi jika kalian benar-benar kompetitif dengan menggunakan teknik DPI rendah dan butuh akurasi tinggi buat aim, maka memang sensor ini masih kurang bagus. Tapi seenggaknya sudah sesuai dengan harga yang ditawarkan, masih playable. Di bagian depannya ini ada sebuah lubang charging Type-C, tapi ingat ya guys, ini hanya untuk charging saja, tidak untuk yang mode wired. Memang benar-benar murni wireless ya. Saya rasa nggak ada masalah karena baterainya ini sudah termasuk lumayan banget loh, sebesar 500 mAh, yang dimana beberapa mouse tinggi lainnya malah cuman berada di 400-an. Jadi mouse ini bisa bertahan hingga 3 mingguan sekali cas dan masih termasuk awet kan. Lagian indikator baterainya ini cukup ngebantu banget untuk mengetahui dari sisa baterainya. Nah kesimpulannya apakah mouse ini worth untuk dibeli? Tidak diragukan lagi ya, sangat worth dengan harga yang ditawarkan. Saya nggak bilang mouse ini terbaik secara kualitas, tapi paling nggak sudah lebih dari harga yang ditawarkan. Desain yang cakep ala-ala mouse gaming high-end, build quality yang solid, baterai yang gede, dan multi connection menjadi segudang fitur yang oke banget di harga 100-an. Ya mudah-mudahan saya harap akan muncul yang versi Pro dengan sensor PAW3325 yang berada di harga di bawah 200-an. Wah, pasti bakalan booming banget. Ya kan siapa tahu. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton sampai habis. Dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.